Bayangkan dulu, saat kamu begitu tulus hadir dalam hidup seseorang, memberikan perhatian, pengorbanan, bahkan kesabaran tanpa batas. Kamu ada ketika dia jatuh, kamu hadir ketika dia butuh. Tapi sayangnya, semua itu dianggap sepele. Dia menyepelekanmu, seakan kehadiranmu tidak ada nilainya, seakan kamu hanyalah sosok yang mudah diganti. Dan mungkin dulu, kamu merasa kecewa, hancur, bahkan bertanya-tanya, kenapa ketulusanmu dibalas dengan pengabaian? Tapi sekarang lihatlah roda kehidupan berputar. Dulu dia merasa kuat dengan meremehkanmu, sekarang dia yang harus menanggung penyesalan. Saat kamu sudah jauh melangkah, dia baru sadar bahwa tidak ada yang bisa menggantikanmu. Saat kamu sudah memilih untuk tenang dengan hidupmu, dia justru gelisah dengan ingatannya tentang dirimu. Itulah karma sederhana yang nyata. Apa yang dulu dia anggap kecil, kini jadi luka besar dalam hidupnya. Dan disinilah poin pentingnya, bre. Kisah kayak gini bukan cuma tentang percintaan. Ini juga tentang harga diri, tentang menghargai diri sendiri, dan tentang bagaimana hidup selalu mengajarkan pelajaran lewat penyesalan orang lain. Banyak orang baru sadar berharganya sesuatu ketika sudah hilang. Dan mungkin sekarang, dia sedang duduk sendiri, menyesali kebodohannya, karena sudah menyepelekan seseorang yang begitu tulus seperti kamu. Di video ini kita bakal bahas lebih dalam tentang bagaimana penyesalan itu hadir, kenapa dia baru sadar setelah kehilanganmu, dan apa yang seharusnya kamu lakukan biar nggak jatuh ke pola yang sama. Jadi jangan skip, dengerin baik-baik, karena setiap menitnya bisa jadi tamparan buat hatimu, bisa jadi penyembuhan buat luka lamamu. Oh iya, sebelum lanjut, gue ingetin dulu, kalau kamu ngerasa relate sama kisah ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Karena di sini kita sama-sama belajar tentang kehidupan, tentang harga diri, dan tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan dengan elegan. Sekarang ayo kita masuk lebih dalam. Kenapa dulu dia menyepelekanmu, dan kenapa sekarang hidupnya dipenuhi penyesalan? Poin 1. Dulu dia merasa kamu akan selalu ada, dan itulah kesalahannya. Salah satu alasan terbesar kenapa dulu dia berani menyepelekanmu adalah karena dia berpikir kamu nggak akan pernah pergi. Dia merasa kamu akan terus hadir, terus setia, dan terus mengorbankan segalanya tanpa pernah lelah. Kesalahan terbesarnya adalah menganggap ketulusanmu sebagai kelemahan. Dia lupa, manusia itu punya batas. Bahkan hati yang paling sabar pun bisa hancur ketika terus-menerus diremehkan. Kalau dipikir-pikir berapa banyak dari kita yang pernah ngalamin hal kayak gini. Kamu udah ngasih waktu, perhatian, bahkan mengorbankan mimpimu demi seseorang. Tapi bukannya dihargai, malah dianggap biasa aja. Bahkan mungkin pernah dibalas dengan pengkhianatan, atau yang lebih nyakitin lagi, dibandingkan dengan orang lain. Dan saat itu, kamu ngerasa kayak nggak berarti apa-apa. Padahal, yang dia nggak sadar, kehadiranmu adalah kekuatan besar dalam hidupnya. Kamu yang selalu mendengar keluh kesahnya. Kamu yang selalu ada di saat dia jatuh. Kamu yang ngedorong dia untuk maju. Tapi karena terlalu terbiasa, dia lupa bagaimana rasanya kalau suatu hari semua itu hilang. Dia lupa kalau orang setulus kamu itu nggak bisa selalu menunggu. Dan sekarang, justru rasa kehilangan itulah yang jadi penyesalan paling besar dalam hidupnya. Inilah pola yang sering terjadi dalam hubungan. Orang baru sadar berharganya sesuatu setelah kehilangan. Dulu dia bisa dengan mudah mengabaikan pesanmu, menunda waktu bertemu, atau bahkan lebih memilih sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi sekarang, setiap kali dia sendirian, dia mulai ingat hal-hal kecil yang dulu kamu lakukan. Dia mulai sadar, nggak ada lagi orang yang bisa menggantikan rasa nyaman yang kamu kasih. Jadi bre, poin pertama yang harus kita garis bawahi adalah, ketika seseorang menyepelekanmu, itu bukan karena kamu nggak berharga, tapi karena dia salah menilai. Dia salah mengira kalau ketulusanmu itu lemah, padahal justru itu kekuatanmu. Dan sekarang, ketika kamu udah nggak ada di sisinya, baru dia sadar kalau kehilanganmu adalah luka terbesar yang harus dia tanggung seumur hidupnya. Maka dari itu jangan pernah menyesali kebaikanmu. Jangan pernah berpikir kalau kamu salah karena terlalu tulus. Karena pada akhirnya,
hidup akan balas dendam dengan caranya sendiri. Kamu yang dulu dianggap sepele, sekarang jadi alasan dia nggak bisa tidur nyenyak. Kamu yang dulu dibuang sekarang jadi sosok yang paling dia rindukan. Dan itulah bukti bahwa harga dirimu nggak pernah hilang, justru semakin tinggi ketika kamu memilih pergi. Poin 2. Sekarang dia harus menanggung sepi yang dulu dia remehkan. Setelah kamu pergi, hidupnya nggak lagi sama. Dulu, mungkin dia ngerasa kuat. Dia pikir, tanpa kamu, dia masih bisa bahagia. Dia merasa banyak pilihan lain di luar sana. Banyak orang yang bisa menggantikan kamu. Tapi kenyataannya semua itu cuma ilusi. Kenyataan paling pahit yang dia hadapi sekarang adalah sepi. Sepi yang menusuk pelan-pelan bukan cuma di malam hari, tapi juga di setiap momen yang dulu selalu ditemani olehmu. Dulu, setiap kali dia jatuh, ada kamu yang selalu siap ngasih semangat. Sekarang, ketika dia jatuh, nggak ada lagi yang peduli. Dulu, setiap kali dia senang, ada kamu yang ikut merayakan. Sekarang, meski banyak orang di sekelilingnya, tetap terasa kosong. Itulah hal yang sering disepelekan orang. Kehadiran tulus. Kehadiranmu mungkin enggak selalu penuh dengan kejutan besar, hadiah mahal atau kata-kata manis. Tapi kamu selalu ada. Dan ternyata, selalu ada itu jauh lebih berharga daripada apapun. Sekarang, ketika kehadiranmu hilang, barulah dia sadar, sepi itu begitu menyiksa. Kalau kamu perhatiin orang yang kehilangan itu biasanya akan mencoba mengisi kekosongan dengan hal-hal lain. Bisa dengan orang baru, bisa dengan kesibukan, bisa juga dengan pencapaian materi. Tapi masalahnya, semua itu cuma bersifat sementara. Orang baru mungkin bisa bikin dia tertawa sesaat, tapi nggak bisa bikin dia tenang seperti kamu. Kesibukan bisa bikin dia lupa sejenak, tapi malam tetap jadi mimpi buruk ketika sepi menyerang. Materi bisa memanjakan tapi nggak bisa menggantikan rasa nyaman dari hati yang tulus. Dan inilah yang bikin dia menyesal. Dulu, saat kamu selalu ada, dia nggak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan kehilanganmu. Dia menganggap biasa aja, menganggap wajar aja. Tapi sekarang, justru kepergianmu yang sederhana itu meninggalkan lubang besar dalam hidupnya. Lubang yang nggak bisa ditutup oleh siapapun. Jadi poin kedua yang harus kita sadari adalah, ketika kamu pergi, dia nggak cuma kehilangan seseorang, tapi kehilangan rasa aman, kehilangan kenyamanan, dan kehilangan rumah yang selalu dia punya dalam dirimu. Itulah kenapa, meski dia berusaha terlihat kuat, sebenarnya hatinya rapuh. Dia bisa pura-pura bahagia di depan banyak orang, tapi dalam hatinya, ada sepi yang terus menjerit, dan itu semua karena dia sendiri yang menyia-nyiakanmu. Makanya jangan pernah merasa menyesal udah pergi dari orang yang meremehkanmu. Karena justru dengan kepergianmu, dia belajar apa artinya sepi. Dia belajar bahwa ketulusan gak bisa dicari ulang begitu saja. Dan sekarang, sepi itu adalah hukuman yang paling adil untuk dia yang dulu menyepelekanmu. Poin 3. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejatinya dulu ada bersamamu. Sekarang coba bayangin seseorang yang dulu merasa bebas setelah kehilanganmu. Dia mungkin berpikir, akhirnya gue bisa hidup tanpa aturan, tanpa orang yang selalu cerewet, tanpa seseorang yang bikin hidup gue ribet. Tapi semakin jauh dia melangkah, semakin dia sadar, ternyata kebahagiaan sejati yang selama ini dia cari, justru dulu ada bersamamu. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan tentang banyaknya orang di sekitar, bukan juga tentang harta atau pencapaian, tapi tentang siapa yang benar-benar bikin hati tenang. Dan dulu, itu semua ada di dalam dirimu. Kamu yang selalu sabar memahami, kamu yang rela mengalah meskipun sering disalahkan, kamu yang diam-diam banyak berkorban meski nggak pernah dihargai. Sekarang, ketika dia mencoba mencari kebahagiaan di luar sana, hasilnya justru hampa. Orang baru mungkin bisa bikin dia tersenyum sesaat, tapi nggak bisa bikin dia merasa pulang. Hiburan dunia bisa bikin dia tertawa di depan banyak orang, tapi ketika malam datang, hatinya tetap kosong. Inilah titik di mana dia sadar bahwa dulu kamu adalah sumber ketenangan, sumber kenyamanan, dan sumber kebahagiaan yang nggak ternilai. Pahitnya lagi, penyesalan itu datang terlambat.
Kamu udah nggak lagi sama seperti dulu. Kamu mungkin udah lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar akan harga dirimu sendiri. Sementara dia justru tenggelam dalam kenangan, dalam rasa bersalah, dalam bayang-bayang bahwa dia udah kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupnya. Dan bre, jangan salah, perasaan kayak gini bukan sekadar rasa rindu biasa. Ini lebih dalam karena menyangkut penyesalan. Rindu bisa diobati dengan pertemuan, tapi penyesalan gak bisa dihapus bahkan dengan 1000 kata maaf. Itu sebabnya, dia mungkin mencoba mencari cara untuk kembali, mungkin mencoba menghubungimu lagi, atau bahkan mengemis kesempatan. Tapi yang jelas, semua itu lahir dari kesadaran pahit, bahwa kebahagiaan sejati yang dulu dia abaikan, sekarang udah nggak lagi bisa dia genggam. Inilah pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jangan pernah menyepelekan seseorang yang tulus hadir dalam hidupmu, karena kalau dia pergi, nggak akan ada yang sama. Kamu bisa ketemu banyak orang, tapi rasa nyaman dan ketulusan itu nggak bisa diganti. Dan buat kamu yang sekarang lagi dengerin ini, ingat baik-baik, jangan biarkan penyesalan orang lain jadi beban untukmu. Jadikan itu bukti bahwa ketulusanmu berharga. Dan kalau dulu nggak dihargai, maka sekarang saatnya kamu menghargai dirimu sendiri. Poin 4. Penyesalan terberat adalah saat dia melihatmu bahagia tanpa dirinya, bre. Ada satu hal yang bikin penyesalan makin terasa berat, bahkan menyakitkan, yaitu saat seseorang yang dulu menyepelekanmu, sekarang harus melihat dengan mata kepala sendiri kalau kamu bisa bahagia tanpa dia. Dulu dia mungkin mikir, kalau gue pergi dia pasti jatuh, dia pasti hancur. Dia nggak bisa hidup tanpa gue. Dia merasa dirinya pusat dari hidupmu. Tapi kenyataannya, waktu berjalan, luka itu justru membentuk kamu jadi pribadi yang lebih kuat. Kamu bangkit, kamu belajar, dan akhirnya kamu menemukan arti kebahagiaan sejati. Bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun, terutama orang yang pernah merendahkanmu. Bayangin, bre, di satu sisi kamu makin dewasa, makin punya arah hidup, mungkin karirmu naik, hubunganmu dengan orang-orang yang peduli sama kamu makin harmonis, dan yang paling penting, wajahmu terlihat lebih tenang. Tapi di sisi lain, dia justru terjebak dalam rasa kehilangan yang semakin dalam. Setiap kali dia melihat senyum di wajahmu, itu jadi tamparan keras buat dirinya. Dia sadar, ternyata dunia kamu nggak runtuh tanpa dia, justru semakin indah. Dan itu, bre, penyesalan yang paling menghantui. Karena sebenarnya, yang dia takutkan bukan hanya kehilanganmu, tapi kehilangan peran di hidupmu. Dia takut disadarkan oleh kenyataan bahwa kamu bisa bahagia tanpa dirinya, dan itu berarti selama ini egonya yang salah. Coba pikirin gini, ketika dia membuka media sosialmu dan lihat kamu posting momen bahagia, entah bersama teman, keluarga, atau bahkan sendirian dengan ekspresi lega, itu menusuk jiwanya. Dia mungkin tersenyum palsu di depan orang lain, tapi di dalam hati dia sedang hancur. Karena dia tahu, orang itu dulu ada di sisiku, aku yang dulu jadi alasan senyumnya, tapi sekarang, aku cuma penonton. Bre, inilah yang disebut karma emosional. Dia sedang dipaksa oleh waktu untuk melihat hasil dari pilihannya sendiri. Dia harus menelan pahitnya kenyataan bahwa seseorang yang dia sia-siakan sekarang sudah menemukan cahaya kebahagiaan tanpa dirinya. Dan di titik ini kamu nggak perlu lagi membalas dendam. Kamu nggak perlu menunjukkan marah. Karena senyum tenangmu, langkah mantapmu, dan kebahagiaanmu yang tulus itu udah cukup buat bikin dia menanggung penyesalan seumur hidup. Jadi, kalau sekarang kamu lagi di fase move on, teruslah melangkah. Jangan lihat ke belakang hanya karena ada orang yang menyesal ingin kembali. Karena kebahagiaanmu saat ini bukan lagi tentang membuktikan apa-apa ke dia, tapi tentang membuktikan ke dirimu sendiri. Bahwa kamu layak untuk bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Poin 5. Waktu adalah pengadil yang paling adil. Waktu nggak bisa disogok, bre. Dulu dia mungkin merasa kamu akan selalu ada. Tapi waktu berjalan, kamu berubah, dan dia terlambat sadar. Setiap detik yang lewat, rasa penyesalannya makin dalam. Poin 6. Ketulusanmu tidak tergantikan. Di luar sana dia mungkin sudah mencoba mencari pengganti, tapi nggak ada yang bisa menandingi ketulusanmu. Orang baru hanya sekadar mengisi ruang, bukan memberi makna. Dan itu bikin dia sadar, dia sudah kehilangan sesuatu yang nggak akan pernah kembali. Poin 7.
Harga dirimu lebih mahal dari rasa rindu yang dia bawa. Jangan biarkan rasa rindu yang dia bawa membuatmu buta. Karena harga dirimu jauh lebih tinggi dari sekadar nostalgia. Kamu bukan cadangan, kamu bukan pilihan kedua. Poin 8. Penyesalan itu tidak bisa dibagi rata. Dia mungkin coba menenangkan diri dengan berkata, semua orang pernah salah. Tapi kenyataannya, luka yang kamu alami dulu, cuman kamu yang tahu rasanya. Dan penyesalan yang dia tanggung sekarang itu hasil dari pilihannya sendiri. Poin 9. Bahagiamu adalah balasan terbaik. Kamu nggak perlu balas dendam. Bahagiamu yang tulus, senyum tenangmu, hidupmu yang semakin baik, itu semua sudah jadi karma yang lebih pedih daripada 1000 kata. Poin 10. Jangan pernah kembali hanya karena dia menyesal. Ini poin paling penting, bre. Jangan pernah menukar ketenangan yang sudah kamu bangun, hanya karena seseorang yang dulu menyia-nyiakanmu datang dengan penyesalan. Ingat, penyesalan bukan bukti cinta sejati. Itu hanya bukti dia kehilangan sesuatu yang tidak bisa dia jaga. Bre, hidup ini selalu memberi pelajaran. Dari rasa sakit, kamu belajar tentang kekuatan. Dari kehilangan, kamu belajar tentang arti harga diri. Dan dari penyesalan orang lain, kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari masa lalu, tapi dari keputusanmu untuk terus melangkah ke depan. Jangan pernah izinkan orang yang dulu merendahkanmu punya ruang lagi untuk menyakitimu. Karena sekarang kamu sudah tahu, kamu layak dicintai dengan tulus, dihargai dengan sepenuh hati, dan dijaga dengan kesetiaan. Biarkan dia menanggung penyesalannya. Tugasmu hanya satu, teruslah bahagia, tanpa perlu melihat ke belakang lagi.